Seputar Ahmad Joni ya, kita tidak boleh menghakimi Ahmad Joni atau menghukum dia mati ya. Justru kita pulihkan Ahmad Joni. Kenapa dia sampai berbuat gini? Entah itu dia pemakai atau pengedar, kita tidak tahu. Kita hanya melihat sebatas di media ya. Ahmad Joni jadi pemakai, mungkin ada sebabnya itu. Jadi kita sebagai orang awam yang melihat hanya sebatas melihat, tidak tahu seluk-beluk ceritanya. Jangan menghakimi Ahmad Joni kapok. Sudah masuk ketiga kalinya, keempat kalinya dia tak mau tobat. Itu salah. Berarti Anda lebih kejam dari Ahmad Joni. Kita sebagai manusia yang punya akaran sehat, kita harus mensupport Ahmad Joni, mendukung dia dari moral, ya, memulihkan dia seperti dahulu kala, ya. Mungkin ada sebabnya orang pemakai itu, ya. Dan kita sebagai orang awam yang melihat kejadian ini hanya melihat di media, tidak tahu cerita hal yang sebenarnya. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang karena melihat sebatas di media, di kabar itu ya. Bu dokter, aku disuruh Bang Amar minta nomor telepon PH. Soalnya Bang Amar sebenarnya mau ngomong sama aku, cuman nggak boleh dulu dokter, harus ngomongnya sama PH dulu. Oh ya udah. Akhirnya aku kasih nomor telepon Om John. Dari telepon Om John selesai telepon Amar, Om John langsung telepon aku. Dokter, tadi saya udah teleponan sama Amar. Ini terus gimana Om kabar? Ya udah dokter, tenang aja, baik banget, dia malah pede banget buat ngadepin sidang katanya gitu. Terus aku ditanyain nggak Om, kan aku nanya gitu. Bu dokter, orang pertama yang ditanya juga dokter katanya gitu, malah nggak bikin sidang. Om jangan ngomongin sidang dulu, kan dia lagi ngomongin sidang tuh Om. Aku cuma mau nanya dokter gimana kabarnya, dan aku minta tolong jagain Bu dokter ya katanya. Itu kata dia, soalnya aku udah 2 hari ini kan, baru kemarin aku lapor ke polisi LPSK, udah nggak ada ancaman-ancaman lagi. Aku diancam-ancam Om 2 hari. Iya, jam 2 malam sama bandarnya. Diancam-ancam, lo harus ikutin aturan gue, jangan ngebongkar semuanya, bla. Aku bukti chatnya. Allahu Akbar, walillahilham. La haula wala quwata illa billah. Semoga Amar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Kekasih percaya Ahmad Joni tak bersalah. Saya tahu kejadian yang sebenarnya, kata kekasih Ahmad Joni. Di saat Ahmad Joni menghadapi masalah terberat dalam hidupnya, usai terjerat kasus untuk yang keempat kalinya, sosok Dokter Camelia sebagai kekasih konsisten menunjukkan dukungan penuh. Banyak yang bertanya-tanya mengenai alasan dibalik keyakinannya yang begitu kuat. Camelia mengungkapkan kesetiaan didasari oleh pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena saya tahu kejadian sebenarnya gimana, tegas kekasih Ahmad Joni. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Miris sekali ya, ada artis atau public figure yang bernama Ahmad Joni, di mana dia sudah terjerat oleh kasus dari tahun 2017, terus kemudian di tahun 2023. Sebenarnya di Oktober tahun 2023 dia bebas, namun takdir berkata lain, bahwa Ahmad Joni ternyata mengedarkan di rutan Salemba. Nah, kemudian Ahmad Joni melalui berita kemarin dipindah ke lapas super maksimum, yaitu di lapas Nusa Kambangan Cilacap. Ini sangat miris sekali bahwa dia sudah berkali-kali terjerat. Namun yang terakhir ini sangat memprihatinkan untuk kita semua, bahwa Ahmad Joni diduga atau dituduh mengedarkan di dalam rutan tersebut. Nah, saya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara orang-orang itu bisa memasukkan barang dalam lapas atau rutan. Nah, ini menjadi PR buat aparat penegak hukum atau Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi lapas dan penjara tersebut. Nah, ini menjadi miris bahwa peredaran itu tidak hanya di masyarakat, di tempat umum, namun di tempat khusus di mana orang-orang untuk bisa memperbaiki dirinya
juga di situ ada ladang bisnis. Saya mengharap kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus Amar Zoni di tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai nanti ketika Amar terbukti. Namun, Amar saat ini masih diduga sebagai bandar atau pengepul. Kekasih Amar Zoni, wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi itu, mengkonfirmasi cerita tersebut didapatkan secara langsung dari pengakuan Amar Zoni sendiri. Cerita langsung sama saya, ujarnya. Dukungan dari Camelia tidak hanya sebatas kata-kata. Ia secara aktif terlibat dalam membantu kelancaran proses hukum, salah satunya dengan menjadi penghubung komunikasi. Camelia menceritakan bagaimana pihak Nusa Kambangan menghubunginya lebih dulu untuk meminta kontak penasihat hukum Amar. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Berita yang terbaru adalah karena itu Amar Zoni dijebak. Jadi ada berita terbaru guys, kalau Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Narkoba yang ada di kamarnya itu ternyata bukan punya dia gitu, dia dijebak. Yang ada di kamarnya itu, dia tidak tahu menahu sama sekali. Pengakuan beberapa orang ya, termasuk ya kalau kita bilang dia ustadz lah gitu, kalau dia itu dijebak. Ya bukan menormalisasi orang pengedar, tapi ujuk-ujuk gitu kok belum disidang, belum apa-apa kok sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kalau dipikir-pikir gitu kan, dosa sebesar apa yang dilakukan Amar Zoni sehingga dia ujuk-ujuk itu tanpa persidangan sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan coba. Padahal kalau kita lihat tuh koruptor yang kayak triliunan sampai 300 triliun gitu kan, itu cuma dihukum hanya beberapa tahun aja gitu. Kalau kita lihat gitu kan di beberapa negara, contohnya misalkan tuh di Cina gitu, itu koruptor-koruptor itu udah dihukum mati. Kalian udah lihat nggak itu video Amar Zoni yang dibawa itu ya ke Nusa Kambangan itu kan, yang diborgol tangan sama kakinya terus dia ditutupi matanya gitu, kayak apa ya, kayaknya nggak pantas sih begitu kan secara gitu kan kalau koruptor yang triliunan itu gitu ya, walaupun dia memang di penjara gitu tapi dia masih santai gitu, masih senyum-senyum gitu ya kan. Bisa kita lihat sama-sama kayak gitu, dia masih bisa senyum-senyum ya walaupun dia di borgol tapi masih bisa senyum-senyum gitu. Ini matanya ditutup coba. Ya padahal kayak si koruptor itu kan dia sudah merampok uang rakyat, harusnya koruptor juga digitukan ini. Nah kayak kasus Amar Zoni ini kan masih praduga tak bersalah gitu kan, seharusnya masih ada pertimbangan kayak gitu. Satu pertanyaan yang di benakku ini ya, kadang-kadang aku heran gitu, di lapas itu kok bisa beredar gitu, heran kan? Apa orang yang keluar masuk itu nggak diperiksa? Atau ini jangan-jangan ada yang bermain di dalam ini ya kan? Nah jadi sebenarnya ini harus ditelusuri gitu, dan harusnya juga ada investigasi kayak gitu. Jadi jangan Amar Zoni aja yang kena hukum berat. Yang terakhir, lebih lanjut kepeduliannya juga ditunjukkan melalui keinginan tulus untuk bertemu langsung. Ia menyatakan segera menjenguk Amar Zoni jika kondisi dan peraturan sudah memungkinkan. Kalau sudah boleh, pasti saya besuk. Kalau udah boleh, pasti saya besuk, harapnya. Dalam kasus ini, JPU menerapkan dakwaan berlapis. Dakwaan primernya adalah pasal 114 Ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 tentang jual beli atau menjadi perantara. Sementara itu, dakwaan subsidiarnya adalah pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.